Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi antarpersonal, dan pembahasan kali ini saya akan membahas tentang podcast Deddy Corbuzier, dan saya akan membahas apa-apa saja faktor yang terdapat dalam podcast tersebut. Mari simak videonya. Pekerjaan Anda bukan fitness, Bukan. mengadu domba orang. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Habib. Ya Allah, Ini Om teman Deddy. saya satu Aduh, ini. Om Deddy. Anda punya anak yang ngundang-undang saya. Waduh, Gimana kemarin sih? lagi COVID jadi nggak ngundang banyak-banyak Tapi orang. rumah sakit lu kan deket deh sama gue. Iya. Enggak, saya diundang. Saya enggak. Yang saya undang langsung yang bisa mendoakan. Loh, Kalau Anda kan doanya orang mualaf. baru newbie ya kan. Kan doanya orang mualaf katanya. Iya. Justru sebenarnya ya, Oh gitu ya. doa Oh. gua lebih manjur doa Tuh. Om Deddy. Lebih- Karena Om Deddy ketika mualaf Ya. itu semua dosanya dihapus. Tuh. Jadi lebih Berarti- suci dia ya. Lebih suci. Wah. Berarti saya- Om Deddy baru mulai punya dosa lagi 2 tahun ini. Tapi kan 2 tahun pasti masih sedikit dong. Ya masih belum banyak ya. Heeh. Oh iya. Dosa mengadu domba dia. Los. Podcast yang diambil yaitu dari channel YouTube Deddy Corbuzier dengan judul Islam Newbie vs Islam Senior, dengan 3 pembicara yaitu Deddy Corbuzier dengan Tretan Muslim dan Habib Jafar sebagai bintang tamu. Komunikasi atau proses pertukaran informasi ide atau perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang biasanya tidak teratur secara formal ataupun non formal. Pada cuplikan video tersebut terjadi percakapan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Tretan Muslim dan Habib Jafar dengan Deddy Corbuzier. Deddy berusaha mendapatkan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Habib Jafar, yang direspon dengan sangat baik oleh Deddy Corbuzier. Komunikasi yang digunakan oleh Deddy Corbuzier dengan Habib Jafar yaitu komunikasi verbal melalui simbol-simbol verbal yang disebut dengan bahasa ataupun tulisan. Soal berbuka tuh, Ya. sebaiknya memang dengan kurma atau air putih. Itu mengikuti Nabi. Tapi poin utamanya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan Oh, gitu. kita dalam berbuka. Kalau orangnya kaya, Nah, itu. ayo. Kalau orangnya kaya, masa dia nggak boleh buka pakai mewah-mewah? Ya, Kan orang kaya dia. Nah, Iya. justru kan dibilang sederhana karena konteksnya orang kaya, Om. Kalau Meskipun orang miskin kaya, walaupun tidak disederhana-sederhanakan, memang sederhana dia. memang itu adanya ya. Memang itu Oh, adanya. iya. Justru karena orang kaya, dia harus sederhana. Kalau dia orang kaya, dia Mm-mm. harus sederhana, nggak bisa jadi konten. Ini baru masuk Islam udah banyak protes Loh. ya. Prosesnya Kak Habib lah. Definisinya sederhana tuh gimana, Bib? Jadi sederhana itu ya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita bukan keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana itu meletakkan harta di tangan tapi tidak di hati. Nggak ngerti. 5 tahun lagi. Dalam proses berbicaranya Deddy dengan Habib dan Tretan yaitu memfokuskan pembicaraan kepada teman bicara dengan selalu mengajukan pendapat dan sikap serta pengalaman teman tersebut. Hal tersebut dapat dilihat ketika Deddy menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Habib. Proses yang dilakukan oleh Deddy tersebut menerapkan proses listening atau proses mendengar secara evaluasi, yaitu suatu proses mendengarkan pendengar serta memberikan perhatian besar sekaligus menilai dan mengevaluasi setiap kata yang diucapkan oleh pembicara, yaitu Habib dan Tretan. Ketika menyampaikan tanggapannya, hasil evaluasi tanggapan dari level terendah dulu melalui mendengarkan secara eksotis dituangkan dalam proses berbicara.
pertama kali podcast di Om Deddy, Betul. Ya. subscriber bukan viewers loh. Hah. Subscriber saya nambah 80.000. Wih, ini luar biasa. Anda lumayan. Anda Saya ada sumbangsinya. sumbangsi. Berarti saya ada berkahnya dong. Saya dapat Ada berkah. berkah, Ada tapi berkah. sedikit bencana juga ada kepada saya. Nah, kenapa? Kenapa tuh? Karena penonton dia ternyata tidak smart-smart banget. Ada penontonnya yang saya mulai berkenalan dengan yang namanya haters itu setelah ketemu Om Deddy. Memang subscriber nambah, tapi haters nambah juga. Kenapa Iya. Tabib nuduh saya? Bisa aja subscriber haters Anda muncul gara-gara pemuda tersesat dong. Bukan, itu Enggak, loh. sebelum itu saya sudah dengan pemuda tersesat, Ya, nambah dan aman. tetap aman. Setelah ketemu Anda, Jadi Makanya dia Ada udah nggak pernah hatersnya. nyebut penontonnya smart people lagi. enggak. Udah mulai ragu ya kan. Ini penonton gua masih smart gak sih? tapi saya mau bela diri. Nah, Makanya Saya Apa tuh? bukan kerja saya bukan mengadu domba, bukan. bukan apa? membuka rezeki. Iya. Gak bisa dilawan. Ayo, Gak bisa memang. orang ada rezekinya. Memang. Ada rezeki. Ada Iya, rezekinya. Orang mau marah, woi Pak Dadang dapat duit. Oh, ayo, gak bisa dong. Pintar juga. Mungkin cabang-cabang lain bisa di pemanah mungkin. Di sini dipanah-panah. Tapi memang penting. Apa Cok? Apa Itu. Cok? Apa? Anda kebanyakan kumpul sama biasanya orang kan yang keluar pertama yang dari Oh, hatinya. iya benar. Iya. Nah, hatinya berarti itu Bersama isinya Coki. coki. Iya. Betul. Nah, betul. silakan Beb. Apa? Ya enggak, artinya kan Iya. olahraga otak itu penting. Karena netizen itu kan banyak yang nggak pakai otak sekarang kemana-mana. Benar. Benar. Jadi memang penting Anda kasih tontonan tentang catur Supaya itu. olahraga otak. Supaya olahraga otak. Betul. betul. Bib, tapi kalau saya izin nggak puasa boleh, Bib? Alasannya apa? Musafir. Boleh. Ya, kalau musafir ya boleh. Kan saya di Jakarta sekarang di Banten. Ya enggak dong. kan- Ada ukurannya juga. Bisa nggak apa-apa. Sebelum dia buka puasa seenaknya sendiri ya kan. Orang nanya lo disalahin mulu. Nggak Lo salah. bingung deh. Enggak. Iya. Tapi itu ada aturan, silakan Beb. Kalau nggak salah 80 kilo. Nah, ada aturannya 80 kilo. Kalau Anda keluar dan Anda ngerasa nggak mampu, ya sudah, batalkan puasanya. Ya, tapi bukan ini di Tangerang Anda ke Jakarta langsung batal puasa. Iya. Orang Oke. perbatasannya. Kecuali Betul. Anda muter-muter Bekasi ke sini baru mungkin udah jadi 8 musafir udah musafir belum? Gimana tuh kalau orang sengaja muter 80 kilo biar batal? Dalam podcast tersebut juga menerapkan komunikasi nonverbal, di mana proses komunikasi disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tangan. Ketika sedang berbicara, yang mana bersifat menekankan atau melengkapi perilaku verbalnya dalam berbicara. Gestur tangan yang mengarah kepada Habib Jafar memiliki arti menunjuk. Konteksnya ketika Deddy tertarik mengenai informasi yang disampaikan oleh Habib. Selanjutnya juga masih menggunakan komunikasi nonverbal. Pada saat Habib menyampaikan informasi subscriber yang meningkat setelah berkolaborasi dengan Deddy. Deddy lalu mengangkat kedua tangannya dengan salah satu tangan berada di atas tangan lainnya, yang menandakan sebuah tingkatan gestur tersebut membuat penekanan pada komunikasi verbalnya. Deddy dalam memberikan pesan emosi dalam komunikasi verbal dan nonverbal terkait pertanyaan dari Tretan dan Habib Jafar merupakan reaksi emosi yang efektif. Setelah menyampaikan emosi tersebut, ia tidak hanya menerima saja, melainkan mengajukan pertanyaan kembali dan berusaha memahami emosi dengan memberikan tanggapan dari pertanyaan Tretan dan Habib Jafar. Banyak bahasa tubuh yang digunakan sebagai penjelas atau penekanan dari apa yang keduanya sampaikan, seperti gestur tangan, lirikan mata, dan ekspresi wajah. Pesan yang diberikan dan akan diterima oleh pendengar atau audiens kemudian dapat dipahami. Diingat timbul penilaian atau evaluasi yang pada akhirnya ada direspon oleh masyarakat yang menyaksikan podcast tersebut, menimbulkan respon baik
berkesan bagi yang mendengarkan. Kemudian hambatan yang terdapat dalam podcast tersebut yaitu terdapat sedikit noise yang diakibatkan oleh kencangnya tertawa Dedi dan Tretan Muslim pada podcast tersebut. Gaya mendengarkan yang dilakukan oleh Dedi cenderung menggunakan critical listening, di mana dia tidak hanya mendengarkan namun berusaha memahami pesan yang disampaikan oleh Habib dan Tretan. Sekian review podcast yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.